Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba ya untuk memberikan saya sendiri. Pipit Senja akan salah satu dari tim juri Inspiring Story. Coba memberikan apa ya, semacam testimoni barangkali atau endorse atau apalah. Ya, saya diberi waktu kurang lebih 15 menit ya, oleh panitia untuk memberikan masukan ataupun penilaian ya sekilas. Jadi yang masuk ke saya adalah 31 naskah. Dari 31 naskah itu saya diminta memilih 9 naskah terbaik lah gitu. Kemudian kalau nggak salah sih dalam seminggu, karena saya waktu itu kebetulan lagi bolak-balik ke rumah sakit, jadi suka baca ya. Kalau lagi di jalan itu pasti saya baca. Jadi cepat sekali, dalam sehari bisa tiga novel yang saya baca. Dalam seminggu saya sudah menyelesaikan 31 membacanya dan mencermatinya sekaligus memberikan penilaian. Sampailah 9 yang terbaik dari saya. Kemudian saya berikan lagi kepada panitia. Kemudian saya lihat 2 minggu kemudian ada dari 9 itu 7 yang terbaik dari saya masuk. Kemudian saya ngelihatnya juga di Instagram, ya, nama-nama yang dari 7 itu boleh saya sebutkan mungkin ya. Ini karya Alin Viasna, Nasi Bungkus untuk Laila. Vita CH, Bukan Kisah yang Sempurna. HR Martani, Selamat Pagi Hani. Bening Kasih, Alma si Gadis Pemulung. Melrose, Rosa, Telinga yang Mendadak Tuli. Eni Martini, Berpisah untuk Bahagia. Dan Puspa Marhib, Pelangi Setelah Hujan. Kemudian di-combine ya hasil dari juri juga, didapatlah 6 dari itu. Dapat 2 saya dari 2 tambahan ya, yaitu Sebening Cinta Ibu Dwi Indra dan Kafarat Cinta Muhammad Elawi. Nah ini yang saya akhirnya yang diperoleh dari 6 naskah tersebut adalah naskah yang ditambah 4 juri ya, jadinya semuanya 4 juri. Saya, Kang Irfan ya, Justice sutradara, Ahmad Fuadi, 4 ya. Nah, terpilihlah akhirnya dari 9 tersebut, disaring lagi, akhirnya terpilihlah 6 besar ya. Kalau saya totalkan aja ya totalkan aja nilai-nilainya. Dari semua yang saya nilai adalah Nasi Bungkus untuk Laila ya, nilainya 1335. Sebening Cinta Ibu Dwi Indra ya, Anak Kendit 1320. Sebening Cinta Ibu 1328. Anak Kendit yang ketiganya 1325. Kafarat Cinta 1273. Pelangi Setelah Hujan 1260. Berpisah untuk Bahagia 1260. Itulah yang akan kami yang telah fix kami nilai ya, 1 sampai 6. Nanti favoritnya nanti mungkin akan disebutkan lagi setelah ini ya, terakhir ya. Kalau saya sih favorit saya memilih kan 3 ya, 3 yang terbaik. 3 yang teratas adalah Nasi Bungkus untuk Laila, keduanya Sebening Cinta Ibu, ketiganya Anak Kendit. Saya memilih untuk favoritnya adalah Kafarat Cinta ya. Nanti Kang Irfan dan Ahmad Fuadi juga sih mungkin akan memberikan masukan lain, tapi nilai skor yang sudah finish adalah segitu. Nah, kalau saya ingin memberikan sekilas penilaian ya, karena ini saya cuma dikasih 15 menit ya. Nih, saya akhirnya memilih yang tertinggi di saya, sebetulnya nilainya adalah punya Dwi Indra ya, Sebening Cinta Ibu.
Saya melihat di Sebening Cinta Ibu itu banyak sekali dari awal udah ada konfliknya dan ngederet gitu ya, bikin gregetan karena menceritakan kisah tentang seorang ibu, bagaimana seorang ibu diperlakukan oleh anak-anaknya dan oleh dua anaknya dan oleh dua menantunya gitu ya. Hanya satu anak yang bungsu yang begitu mengabdi pada ibu tersebut. Itu luar biasa ya, kalau saya lihat bahasanya juga ringan ya, enak dibacanya, konflik demi konflik diruntun dengan baik ya, gaya bahasanya bagus kalau menurut saya ya ini. Dan saya akhirnya rekomendasikan kepada saudara karena diminta oleh panitia juga, mana katanya naskah yang mau direkomendasikan, pilih 3 kata Bang Bahrul, pilih 3 untuk direkomendasikan di FTV kan atau di layar lebarkan. Itu antara lain Sebening Cinta Ibu ya, Justice juga mungkin sama ya, Bang Justice saudara, Nasi Bungkus untuk Laila ya, kita kedua ya, yang pilihan dari saya maaf. Nasi Bungkus untuk Laila ini juga yang digadang-gadang pertama oleh saya karena yang Sebening Cinta Ibu tidak ke saya dulu ya. Nah, Nasi Bungkus untuk Laila ini luar biasa ya, ininya apa, dia mengangkat sosial kemanusiaan, betul-betul human interest ya. Di bab pertama diawali seorang bapak hanya ketika melihat apa namanya, sepeda yang diinginkan oleh anaknya, malam-malam itu kejadian, tiba-tiba itu dipitnah oleh masyarakat sekitar bahwa dia akan mencuri dan dihajar, dibakar. Dan itu memang kejadian ada ya di dalam masyarakat kita, itu pernah kejadian seperti itu di awal itu udah menghantam hati nurani saya. Wow, kata saya itu saya dari semua buku saya nggak berani yang langsung kayak diajar di awal kayak gitu. Ini bagi saya langsung gedor, nih mau apa nih penulis gitu. Kemudian saya baca terus sampai lupa saya menambahkan koin. Saya beli sendiri dulu, kelamaan Bang Bahrul kadang saking sibuknya ya lama ngirimin koinnya, akhirnya saya beli sendiri. Nah, saya bongkar semua. Dan si Laila ya, tokoh yang dinikahannya, tokoh utamanya adalah seorang gadis perempuan yang tangguh ya, bagaimana dia berjuang menegakkan keadilan di dalam keluarganya, bahwa bapaknya itu dia yakin bahwa bapaknya bukan pencuri gitu. Perjuangannya luar biasa, bahkan oleh pamannya sendiri justru dimanfaatkan ketika dia tidak punya uang sama sekali, dimanfaatkan oleh pamannya mengumpulkan dana dari masyarakat ya, padahal uangnya tidak diberikan untuk dikuburkan gitu. Nah itu ya, dijual digadaikannya, sertifikat diberikan kepada pamannya, padahal itu uang dana yang diberikan untuk bapaknya gitu ya. Ada permintaan maaf dari masyarakat setelah diurai jelaskan bahwa oleh polisi bahwa tidak bersalah. Meskipun demikian, karena sudah menyebar di masyarakat, bahkan di media sosial, itu tetap tersebar. Dan itu sepanjang langkah selanjutnya Laila dan adiknya ya, Nisa Rosma, harus menelan hinaan dan hujatan tak berperasaan tersebut dari masyarakat. Dahsyat. Kemudian yang saya kagumi, dia latar itu dia ini si latar ya, oleh penulisnya tidak lupa, yang kadang diabaikan ya oleh para penulis di aplikasi kita, harus diakui latar kadang menjadi diabaikan dan itu membuat kering sebuah naskah ya. Nah ini enggak, latarnya ada di mana? Ada di Mesir bahkan ya, ada di Mesir. Kemudian tadinya guru ngajinya dia jatuh cinta kepada dia, tapi kemudian guru ngajinya tersebut pergi ke Mesir ya, menemukan jodohnya yang lain, si Laila kemudian menemukan jodohnya si Arsen ya, bosnya. Nah disitulah dia membikin konflik yang semakin greget. Pesan moral yang diangkat oleh baik Dwi Indra maupun Piasna
pesan moralnya jelas ya, dia memberikan dakwah pesan yang baik sekali di dalam novelnya. Itu barangkali ya dari saya. Kemudian saya memilih juga yang ketiga, apa namanya, Anak Kendit. Anak Kendit ketiga itu kita sepakat banyak ya dari semua juri juga, karena kita kagum ininya, apa tuh, latar luar biasa ya. Dia diambil pada tahun zaman Jepang masuk ke Indonesia, dan itu jarang sekali dipakai. Mungkin beliau senior barangkali ya, bisa jadi senior, karena kalau melihat dari ininya, novel karyanya itu, dia menguasai betul pada tahun 1942. Pasti surveinya pun lumayan melelahkan ya. Nah, itu yang saya kagumi dari Anak Kendit. Bagus sekali ya. Kemudian ada istilah apa, kalau menurut saya sih, Jugun Ian Bu, barangkali jarang sekali di apa, diolah ya oleh para penulis kita, yang apalagi yang di aplikasi ya, karena mereka lebih mengutamakan penghasilan barangkali. Maaf ya kalau salah. Kemudian Eni Martini, berbahagia setelah berpisah. Ini juga di awal saya yang memberikan masukan kepada juri bahwa ini masuk ya, dari 7 itu Eni Martini akhirnya diterima oleh juri ya, masuk ke dalam ini, ke dalam Berpisah Untuk Bahagia ya. Kapal Cinta, sebentar. Nasi Bungkus Untuk Laila, Sebening Cinta Ibu, Anak Kendit, Kapal Cinta, Pelangi Setelah Hujan ya, Puspa kita tahu bagus ya. Tapi karena saya, kalau ini saya biasanya saya tutup dulu ya, saya tutup penulis gitu, jadi saya membaca naskah aja dulu, kayaknya merem gitu ya. Kebiasaan saya barangkali, kalau menjadi juri dimanapun begitu, saya biasanya agar merasa apa ya, merasa adil gitu ya, istilah saya, nama itu tidak saya ini dulu, kemudian saya fokus ke naskah gitu. Meskipun dengan aplikasi memang akhirnya gampang sekali ya, kelihatan juga gitu ya. Saya ingin memberikan ini apa namanya, sebagai apa, untuk ke depan, untuk lomba barangkali ya, untuk lomba ke depan saya ingin memberikan saran kepada para penulis kita ini ke depan. Tolong, saya terganggu ya kalau dengan POV. Udah POV misalnya aku gitu, udah bagus tuh, enak gelayar gitu, tiba-tiba POV 1, 2, 3 POV si tokoh ini itu merasa terganggu ya. Dan itu di angkatan saya jarang sekali. Saya angkatan 70-an ya, barengan dengan Edi D. Iskandar kayak gitu, Remi Silado, Asadi. Itu jarang sekali memakai POV kan. Pernah NH Dini kalau nggak salah, itu banyak dikritik ya dulu. Ada tuh dua dunia kalau nggak salah dibikin POV gitu. Itu bagi saya ya nggak enak tuh, mengganggu kalau bagi saya. Kemudian juga yang ganggu, tolong misalnya ya, kalau mengungkapkan meskipun suami istri gitu, tidak perlulah diungkapkan bahwa misalnya dia membuka baju dan hanya memakai apa, diselimutkan pakai baju apa namanya, anduk misalnya ya, kayak gitu. Tuh bagi saya mengganggu benar juga, meskipun dia suami istri misalnya, menggerayang dan sebagainya. Itu saya rada tidak enak, mungkin karena saya udah bergabung juga dengan Forum Lingkar Pena gitu, jadi ada sudut pandang sisi dakwahnya barangkali ya. Coba hal-hal begitu lebih baik diinikan aja dengan simbol atau dengan puitis atau dengan kata-kata lain lah, tidak perlulah harus nyerempet porno gitu ya, meskipun itu suami istri. Nah kemudian yang saya latar, tolong penglataran itu penting sekali ya. Bagaimana keindahan misalnya suatu tempat, dia tinggal di mana, sedang di mana nih. Jadi jangan hanya dialog aja terus. Itu dialog terus, ayo berlembar-lembar dialog, setiap bab penuh dialog, latarnya di mana, dia tinggal di mana nih. Dia agak diabaikan gitu. Itu menurut saya merupakan minus sebuah karya ya. Latar itu penting sekali.
Itu dulu dari saya ya. Mohon maaf kalau ini, kalau kurang lebihnya mohon maaf lahir batin, dan mari kita saling mendoakan agar kita sama-sama menciptakan karya yang indah ya, yang ada pesan moral yang jelas, dan kita jauhi, hindarilah porno literasi. Begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.